Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eugenia Grasalamaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan analisis mekanisme backpropagation pada convolutional neural network atau CNN. Nah, menggunakan dataset Kaggle, Cats and Dogs. Video ini dibuat dalam rangka UAS jaringan syaraf tiruan. Nah, untuk proyek yang saya buat sendiri, saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu Cats and Dogs. Nah, untuk deteksi pola atau image classification. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan model deteksi pola berbasis deep learning yang saya bangun untuk klasifikasi gambar kucing dan anjing menggunakan beberapa arsitektur CNN, yaitu yang saya gunakan di sini ada MobileNet V2, EfficientNet B0, dan Exception. Nah, tujuan project video kali ini itu untuk menganalisis performa dari tiap-tiap model serta stabilitas proses pembelajaran khususnya melalui akurasi dan magnitude dari gradien daripada backpropagation. Nah, untuk step yang pertama kita itu harus melakukan data preparation. Pada data preparation ini saya langsung mengambil datasetnya dari menggunakan widget, langsung link dari Microsoft Dataset, Microsoft Kaggle Dataset. Nah, pada tahap awal, ini datasetnya diunduh dulu, lalu diekstrak. Lalu setelah diunduh dan diekstrak, diberi label. Nah, diberi label, untuk labelnya sendiri itu 0 itu untuk cat atau kucing, lalu 1 itu untuk dog atau anjing. Nah, seluruh petnya itu diberi gambar dan seluruh pet, gambar dan label itu disimpan ke data frame. Selanjutnya, setelah disimpan ke data frame itu diacak. Dan lalu dicek validitasnya. Nah, file yang rusak itu seperti thumbs db itu dihapus. Yang ini dihapus, yang error itu dihapus supaya tidak ada error pada saat training. Lalu setelah data preparation, masuk ke eksplorasi data atau exploratory data analysis. Nah, untuk proses EDA atau exploratory data analisisnya, saya mengambil 25 sampel gambar anjing ini dan juga 25 sampel untuk gambar kucing. Nah, setelah itu saya lakukan plot figure dan plot show dan count plotnya untuk menghitung distribusi data berdasarkan label kelas. Seperti yang kita tahu di sini ada 2, 0 itu kucing, 1 itu anjing. Nah, terus ini dilaksanakan menggunakan count plot. Terus hasil visualisasinya itu menunjukkan bahwa datasetnya itu relatif seimbang dan tidak ada timpang yang signifikan antar dataset. Setelah divisualisasikan, kita lakukan split dataset. Nah, split dataset ini kita split jadi 3. Yang pertama itu ada trend set, validation set, dan juga test set. Nah, untuk pembagiannya itu kita pakai 80% untuk training atau data latih atau trend set, 10% validation set atau data validasi, lalu 10% data uji atau test set. Nah, pembagiannya itu dilakukan menggunakan stratified split sehingga proporsi label itu tetap konsisten. Setelah itu dilakukan preprocessing dan augmentasi data. Nah, pada saat preprocessing dan augmentasi data itu gambarnya di resize menjadi 128 kali 128 pixel. Jadi scale. Nah,
nilai pixel dinormalisasi dengan 1/255. Nah, untuk data latih itu saya menerapkan data augmentation seperti rotasi, zoom, share, dan juga horizontal flip. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan variasi data, mengurangi overfitting, dan membantu model mengenali pola lebih general. Setelah itu, untuk arsitektur modelnya itu, saya menggunakan pendekatan transfer learning dengan 3 model. Yang pertama itu ada Mobile Net V2, Efficient Net B0, dan Exception. Nah, setiap model itu menggunakan pre-trained weight image net. Nah, bagian top layer itu dihapus. Ditambahkan dengan global average pooling dan layer 256 neuron ReLU, dropout 0,3, output layer sigmoid untuk klasifikasi biner. Nah, loss function yang digunakan itu binary cross entropy dan optimizer-nya Adam. Nah, lalu kita masuk ke training. Untuk trainingnya sendiri dilakukan tuh 2 tahap. Yang pertama itu ada frozen training. Dan juga ada fine tuning. Nah, untuk frozen training itu layer base dikunci dalam model non-trainable. Setelah itu, model hanya melatih layer tambahan. Nah, untuk approach-nya itu dilakukan 5 kali. Selama 5 kali approach. Nah, kita lihat di sini untuk masing-masing approach-nya, untuk masing-masing metode. Di sini untuk mobile net, nah approach 5 kali itu akurasinya 0,9461 atau 94%. Validation akurasinya ada di 96 atau 96%, dan validation loss-nya dari 0,07. Setelah itu untuk efisien untuk exception-nya, untuk exception itu ada di 5 kali approach. Nah, ini setiap kali loss-nya itu bertambah, nanti dia akan memulai ulang approach-nya itu dari 1. Nah, untuk akurasi yang terakhir ini ada di 94%, validation akurasinya 96%, loss-nya ada di 0,14 dan juga 0,08. Untuk efficient net-nya itu akurasinya ada di 53%. Nah, dari sini sebenarnya sudah dapat kita simpulkan bahwasanya untuk model dengan menggunakan metode efficient net itu memiliki akurasi yang paling rendah, dan untuk paling tinggi itu ada di exception. Nah, untuk setiap model itu seluruh base layer-nya dikunci, dilatih selama 5 kali approach. Nah, untuk fine tuningnya itu 30 layer terakhir dibuka dan layer learning rate-nya diperkecil, itu dilatih kembali selama 5 kali approach. Nah, kenapa dilakukan 2 kali dalam 2 tahap seperti ini? Itu supaya dataset itu bisa beradaptasi dengan
dataset supaya model bisa beradaptasi dengan dataset spesifik dan menjaga fitur umum dari ImageNet. Setelah itu dilakukan analisis gradien backpropagation-nya. Nah, untuk analisis backpropagation-nya itu saya juga menganalisis magnitude gradient. Nah, dengan menggunakan gradient tape, saya menghitung rata-rata norma gradien dari parameter model. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menilai stabilitas pembelajaran dari tiap-tiap model dan membandingkan seberapa efektif setiap arsitektur dalam melakukan update bobot. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa setiap model itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, yang mana ini mencerminkan perbedaan arsitektur dan kompleksitas model. Lalu untuk selanjutnya itu ada di evaluasi. Untuk evaluasinya itu dilakukan dengan tes akurasi dan conversion matrix. Nah, bisa dilihat dari visualisasinya untuk tiap-tiap model. Ini untuk model MobileNet V. Akurasinya. Lalu ada di EfficientNet untuk akurasi training, validation, yang frozen, dan fine tuning. Lalu yang ini untuk exception. Lalu selain itu ini untuk akurasinya, tes akurasi untuk tiap-tiap model. Untuk MobileNet V2 menghasilkan 96,88% akurasi tes akurasinya, EfficientNet menghasilkan 54,16%, exception menghasilkan 96,16%. Jadi dari tes akurasinya ini disimpulkan bahwa MobileNet yang paling tinggi akurasinya. Nah, lalu ada conversion matrix. Untuk conversion matrix-nya ini menunjukkan true positif, true negatif, terus kesalahan klasifikasi antara cat and dog-nya. Nah, ini. Lalu di sini terdapat ini untuk tiap-tiap model. Di sini terdapat perbedaan performa antara akurasi, loss, dan juga magnitude gradient. Nah, ini untuk perbandingan magnitude gradient backpropagation-nya. Lalu setelah itu, setelah membandingkan menganalisis, saya juga menyimpan model yang sudah saya buat menggunakan Safe Model TensorFlow di sini. Jadi selain saya membuat modelnya itu juga siap untuk dideploy. Nah, jadi kesimpulannya proyek ini menunjukkan bagaimana deep learning dapat digunakan untuk deteksi pola visual dan juga dapat disimpulkan bahwa untuk dataset deteksi pola pada CNN menggunakan dataset cats and dog, analisis mekanisme backpropagation itu menunjukkan bahwa model terbaiknya itu ada di MobileNet V2, yang mana Mobile V2 itu merupakan arsitektur CNN yang dirancang untuk efisiensi kompetensi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup. Terima kasih.